Oke. Halo Weni. Halo Kak. Oke. BTW sebelumnya kakak mau nanya dulu. Eh, Bentar ya. Hasil recording kita boleh nggak kakak post ke YouTube? Kakak pribadi. Oh iya, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Oke. Nanti Iya. kakak coba. Sebenarnya kakak mau koleksi aja sih, karena kalau kakak save ke laptopnya makan banyak memori gitu. Karena sekali record itu 100-an mega. Jadi kalau udah 10 video itu udah 1 giga. Jadi kakak mau post ke YouTube buat koleksi aja sebenarnya. Wah ini tahu YouTube kakak nggak? Belum tahu Kak. Belum tahu. Oh, tak pikir Wah ini udah tahu karena kemarin di Super Prof kan ada video apa sih? Video singkat gitu untuk profil aja sebenarnya sih itu. Dan kebetulan kakak ada buat recording juga soal-soal UTBK pas dulu, pas tahun 2021 sebelum mau UTBK. Kakak bahas soal-soal UTBK tapi random ya. Jadi kakak buatnya sebentar terus udah. Ntar ya, kakak coba kasih tahu dulu channel kakak yang mana. Gak rame kok, cuman sebenarnya mau buat koleksi aja. Karena waktu itu juga pas lagi nunggu pengumuman kan, lagi gak ada kerjaan ya. Jadi itu coba, wah ini buka dulu deh. Itu kalau nggak salah kakak ada 3 playlist. Oke, bentar Kak. Oke, itu Weni juga bisa ditonton atau dijadiin latihan soal gitu. Fisikanya dikit ya, karena dulu susah ngedit PPT-nya karena banyak foto gitu, terus banyak equation juga gitu. Kalau matematika gampang ketiknya, jadi lebih banyak matanya. Ada nggak ini? Iya, udah saya lihat ini Kak. Oke, kita coba bisa ya itu soal beberapa ada latihan soal, beberapa ada uh, namanya pembuktian nggak pembuktian sih, kayak penjelasan konsep aja sih. Itu untuk matematika lebih banyak daripada fisika. Itu udah kalau kalian lihat tuh kayaknya tanggal berapa ya? 20 Januari. Oh, 20 Januari berarti pertama kali kakak buat video untuk fisika kinematika. Itu yang views-nya 93. Cuma 93 loh padahal. Itu pertama kalinya buat video dalam seumur hidup. Di Wonder pula itu ya. Kayaknya kakak mau ngelanjutin buat video lagi, tapi ya takutnya padatnya jadwalnya juga. Jadwal ngajar aja udah padat banget di sini. Oke, oke lah kalau gitu kita mulai. Kakak ada dapat izin dari Weni nih. Jadi kakak nanti koleksinya di YouTube aja ya, hasil recording kita. Kalau ada pun yang nonton ya baguslah gitu ya, berkah buat mereka. Berkah buat Weni juga. Oke, yuk kita. Oh, kakak belum join ya di sini. Oke, kakak ada share screen, bisa kelihatan ya Weni ya? Iya, kelihatan Kak. Oke, thank you. Kita mulai. Eh, itu sebentar ya. Kemarin terakhir kita ada bahas sampai kombinasi. Dikit lagi habis kita langsung ke binomial Newton. Ya. Oh, ini udah belajar binomial Newton belum di sekolah? Atau udah belajar sendiri belum? Belum pernah diajarin Kak. Belum Oh, pernah belajar sendiri juga. Belum dengar pernah namanya belajar pernah sendiri. nggak? Pernah. Pernah ya, binomial Newton ya. Oke. Binomial itu sebenarnya ekspansi aja sih.
Jadi nanti kalau ketemu di statistik kelas 12, di semester 2 ya mata minat, itu statistik inferensial tuh ada namanya distribusi binomial. Itu sebenarnya cuma distribusi gitu. Kayak persebaran gitu ya. Bisa dibilang distribusi kalau binomial tuh katanya. Oke, kita lanjut dulu. Kemarin nomor 53 sudah. Ya, Kakak pindahin dulu ini ya. Ya, oke, kita lanjut di sini. Ya, nomor 54. Weni mau coba dulu atau langsung bahas? Atau sudah? Saya coba dulu aja. Gimana? Sorry, nggak dengar. Coba dulu aja. Oh, coba dulu. Oke, silakan. Sekalian deh, nomor 54, 55, 56 gitu. Sekalian aja ya, biar sekalian dibahas juga nanti. Mau sekalian nggak ini atau cuma 54 aja? Nggak apa-apa Kak sekalian. Oke. Kayaknya pernah kita bahas di nomor 54 ya, bukan ya? Ntar saya cek dulu Kak. Gimana ini? Saya cek dulu. Kayaknya udah sih Kak. Ya, kayaknya udah ya. Nggak tahu juga, tapi kayak dari pembahasannya atau ada soal yang mirip kali ya. Sebentar kakak lihat ya. Kayak ada soal yang mirip gitu, tapi nggak tahu. Kayak udah pernah buat aja gitu ya. Enggak kok. Ya kayaknya pernah ya. Atau memang udah kita bahas ya ini? Oh, belum pernah Kak ternyata. Belum ya. Tapi Belum. kakak rasa kayak pernah gitu. Mirip-mirip ya soalnya. Ya silakan lanjut lah kalau gitu. Aduh, panas. Oh iya Weni, selagi kakak ingat nih, satu lagi. Eh, Kakak ada project buat soal tryout, tapi cuma TKA sih. Ya, kakak buatnya matematika, fisika, kimia, dan biologi eh, di suatu platform gitu ya, kakak nggak sebutkan. Dan ya bisa dibilang kurang terkenal sih, bahkan kakak juga nggak pernah ketemu sebenarnya. Tapi nah, kalau dia dari Instagramnya sih lumayan rame ya followersnya gitu. Kakak ada project di situ buat soal, mungkin kalau misalnya kakak udah siap, nanti kakak bisa cobain ke Weni gitu kalau Weni maunya. Tapi nanti karena kakak kan nggak ada platformnya, kan kakak kan cuma buatin soalnya. Jadi mungkin kakak buatnya di Google Form aja deh, yang simple gitu. Biar Weni bisa anggap tryout simple gitu dari kakak. Gimana Weni? Iya boleh Kak. Oke. Tapi cuma TKA ya. TPS kakak bingung kalau mau buat Iya soal. nggak apa. Iya. Oke. Jadi latihan soal juga aja. Kakak karang sendiri itu, ya kakak karang sendiri, kreasi sendiri. Kalau comot tuh paling comot ide aja sih. Jadi saya improvisasi. Nanti ya setelah kakak udah siap. Sebenarnya kakak bisa aja deh siap sih, cuman tunggu aja sampai materi kita agak jauh gitu ya, supaya lebih matang aja. Ya mudah-mudahan soalnya mirip-mirip lah ya soal dua-dua.
Udah, Kak. Oke. Udah, Eh, Kak. jawabannya berapa, Weni? Yang nomor 54, 18. Mhm. Yang nomor 55, 10. Oke. Yang nomor 66, 1210. 1210. Oke, yuk kita bahas nomor Nomor 5. 66, 1210. 1210. Ya kan, Weni? Betul kan? Iya, Kak. Oke, Iya, oke. Kak. Kayaknya suara Weni double gitu deh. Jadi kakak dengernya 2 kali. Oke. Nggak apa-apa, nanti kita lihat lagi gimana ya. Oke, nomor 4 dulu, 54 kita bahas. Sekolah kamu menawarkan 2 kelas bahasa Inggris, 3 kelas matematika, 3 kelas sejarah. Jika kamu ingin mengambil satu dari setiap kelas, maka ada berapa cara berbeda yang bisa kamu atur jadwal kamu gitu. Oke. Dimana di sini kita asumsi kalau kita bisa attend 1 kelas 1 kali gitu ya. Jadi dalam satu waktu itu kita nggak bisa attend 3 kelas sekaligus gitu. Caranya gimana ya? Caranya ya kita mengambil satu dari dua ya. Kalau untuk kelas Inggris itu kita mengambil satu dari 2 kelas. Gitu. Karena kita katanya kita ingin mengambil 1 kelas dari setiap jenis kelas. Gitu. Jadi kita mengambil satu dari Inggris. Cara mengambilnya adalah ya, iya kayaknya udah pernah kita bahas deh ya. Kita mengambil satu dari dua dengan kombinasi. Kenapa? Karena kita anggap kalau kita mengambil kelas pertama, Inggris pertama, kelas Inggris kedua kita anggap sama dulu. Kan sama-sama Inggris gitu istilahnya ya. Yang beda itu kan beda mata pelajarannya gitu. Jadi kita anggap ya semua jenisnya itu adil gitu. Sekolahnya adil. Setiap kelasnya untuk yang sejenis tuh samalah tenaga pendidiknya juga samalah kemampuannya gitu ya. Jadi 1C untuk yang Inggris 1C2, untuk yang matematika 1C3 atau 3C1 gitu, mengambil satu dari 3. Untuk yang sejarah juga mengambil satu dari 3. Nah, sekarang kalau 1C2 kan 2 ya. 2 di sini 3 di sini 3. Terus kalau kita mau arrange total cara berbeda yang kita ambil itu kita tambah, kita jumlah atau kita kali ini? Dikaliin, Kak. Kenapa dikali? Soalnya itu kasusnya sama gitu. Terus nggak bisa ambil berapa sekaligus dalam satu waktu gitu. Hmm, ya betul. Karena di sini ibaratnya aja ya, ibaratnya kalau kita Inggris kan kelas Inggris ada 2 ya, misalkan Inggris pertama, Inggris kedua, terus math pertama, math kedua, math ketiga. Kalau misalkan kita ambil E1, oh bisa aja M1 dengan H1 misalkan. Terus nanti E1, E2, M1 H1 gitu-gitu kan. Jadi kan kayak matching satu persatu gitu. Jadi kemungkinan yang bisa terjadi semuanya kita kalikan gitu, kalau dia matching gitu ya. Kalau misalkan ini dipasang dengan ini, oh nanti ini bisa dipasang ini lagi. Nah, itu kita biasa gunakan perkalian. Kita kalikan semuanya jadi 18. Betul. Oh, berarti yang ini tadi 18 ya. Iya, udah pernah kita bahas ternyata. Oke, nomor 55. Siswa kelas 12 MIPA 2 diharuskan menjawab 8 nomor dari 10. Diharuskan menjawab 8 dari 10. 5 nomor pertama harus dijawab. Oh, berarti nomor 1 sampai nomor 5 nih ya. Nomor 1 sampai nomor 5 sudah harus dijawab. Selebihnya boleh dipilih sendiri. Banyak cara siswa. Oh, berarti yang dipilih itu cuma memilih 3 dari 5. Betul nggak, Weni? Iya, Kak. Ya, oke. Berarti kalau dia memilih soal, kita pakai permutasi atau kombinasi. Ya, kalau di section ini semuanya kombinasi gitu ya. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kombinasi? Kenapa nggak permutasi? Ya, kenapa Weni kira-kira? Soalnya kan boleh dipilih random, Kak, nomornya yang dikerjakan. Itu ya, Kak. Kan, Gimana, iya. Weni? Sorry. Itu pakai kombinasi soalnya kan pilihnya random gitu, boleh terserah pilih yang mana aja. Oke, pilihnya random dan oke. Coba coba Iya. ya boleh boleh. Bisa jadi sih logikanya juga lumayan. Oke. Tapi sebenarnya kita mikirnya gini, apa bedanya permutasi dan kombinasi dari awal kita bahas kemarin? Permutasi itu ketika kita memilih bukan lebih ke kata menyusun ya gitu. Kalau permutasi lebih ke menyusun, kalau kombinasi lebih ke memilih gitu ya.
Tapi kenapa kalau kita memilih kan bisa aja permutasi, Kak? Ya bisa sih sebenarnya, tapi lebih cocok kata-katanya menyusun. Dan kalau kita lihat di sini lebih cocok kata-katanya memilih ya. Gitu. Kalau kita memilih biasanya itu kombinasi. Kenapa? Karena ya susunannya juga berbeda. Kalau misalkan ya nomor kan kita mau ngambil 7, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau kita misalkan terambil 6, 7, dan 9, kita mau mengambil ini. Terus di pemilihan berikutnya kita mau ngambil sama 6, 7, 9, tapi kita ubah urutannya 6, 6, 9, 7, 6 misalkan. Jadi kan hal yang sama gitu. Kalau hal yang sama tidak diperhatikan urutannya, ya ini kita gunakan kombinasi. Kombinasi tidak memperhatikan urutan. Gitu. Oke, gitu cara bedainnya. Tapi jadi intinya ya lebih kalau misalkan nanti udah di soal latihan yang udah campuran atau mungkin udah ujian nanti ujian akhir, biasanya kalau kakak pribadi ya cara membedakannya itu katanya menyusun, logikanya menyusun atau logika memilih gitu. Itu biasa kakak pakai itu sih. Oke, oke betul. Berarti kita pakai kombinasi. Oke, caranya ya betul. Tadi kan kita mau mengambil 3 dari 5. Mengambil atau memilih 3 dari 3C5 gitu. 3C5 berarti 5 faktorial per 5 kurang 3, kemudian ada amnesia ya. Kayaknya gini ya, betul ya. Jadi 5 faktorial dibagi, bentar ya, 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial habis, jadinya 10. Ada. Jadi kalau kita dari 5 pilihan, kita mau memilih 3, itu kita punya 10 kali atau 10 jenis opsi. Kalau memilih 6, 7, 8, atau 6, 7, 9, 6, 7, 10, gitu-gitu. Nah, itu arrangement-nya totalnya ada 10. Oke, betul. Kita lanjut soal 56. Suatu kelas ada 21 siswa, 11-nya laki-laki, berarti 10-nya perempuan. Gitu ya. 10-nya PR. Gitu ya. Dari seluruh siswa tersebut akan dibentuk sebuah kelompok yang beranggotakan 3 siswa. Kita abaikan dulu kata siswa. Iya nggak sih? Oh iya, iya. Kita abaikan siswa itu, kita jangan anggap siswa itu laki-laki, enggak ya. Kita anggap dulu murid gitu ya. Ini kayak salah pengetikan. Jadi miskonsepsi juga nanti ya kalau kita pakai kata siswa dan siswi. Gitu. Dalam tiap kelompok minimal harus ada 1 laki-laki. Oke, dari 3 orang itu minimal setidaknya harus 1 laki-laki. Banyak cara menyusun kelompok tersebut berapa. Oke, kalau ada kata minimal berarti ada banyak kemungkinan. Ya kan? Karena ada 3 murid dalam satu kelompok, kalau katanya minimal 1, ya boleh aja kan 2 gitu. Boleh aja semuanya gitu, laki-laki. Ya, why not? Kenapa tidak gitu. Tapi tergantung juga slotnya gitu, bukan stoknya. Kalau stok misalkan stok perempuannya sedikit, ya oke lah kalau kemungkinan aja ke laki-laki semua. Tapi kalau stok laki-laki sedikit, ya agak kurang memungkinkan kalau laki-lakinya semua gitu dalam satu kelompok. Jadi kita harus cek dulu ya. Kita bagi kasus dulu. Kalau katanya minimal 1 laki-laki, ya berarti dalam satu kelompok, ini kita kasus pertama, satu kelompok itu 1 laki-laki, kita mengambil 1 laki-laki dan kita mengambil 2 perempuan. Kok ada tanda petik perempuan-perempuan gitu jadi. 1 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, kalau kita mau mengambil 1 laki-laki, maka kita mengambil 1 dari total laki-laki dari 11 ya. Kalau 1C11 kita mengambil 1 dari 11 orang, kita langsung pikir aja, oh kita cuma ngambil 1 kok. Ya berarti kalau nggak ambil si A, si B. Kalau nggak si B, si C. Nggak si C, si D. Ya berarti 11. Gitu. Kalau mau pakai rumus juga boleh sebenarnya. Ya, tapi biasa kalau orang udah hafalan 1C sekian, bukan 1C ya, 11C sekian. Kalau mengambil 1 dari sekian kelompok, tetap ya totalnya itu juga, gitu jumlah dari sekian kelompok. Sama dengan perempuan. Oh, perempuan beda ya, karena dia mengambil 2. Itu 2C10. 2C10 berarti 10 faktorial per 8 faktorial 2 faktorial, 10 dikali 9 per 2, itu 45 cara. Pertanyaannya, Weni, kalau kita ambil 1 laki-laki, udah nih 11 cara. Terus kita ambil 2 perempuan, udah nih 45 cara. Untuk membentuk satu kelompok, kita kalikan atau kita jumlahkan? Dikaliin. Kenapa dikali? Iya, itu dikali soalnya itu kan dijadiin satu kelompok, jadi kayak satu kasus yang nggak terpisah gitu loh Kak, jadi harusnya dikali. Ya, karena dia satu kasus yang tidak terpisah atau kita milihnya bersamaan, gitu ya.
terjadi secara bersamaan. Kenapa? Kalau kita mau, namanya juga kita mau ngambil 3 orang, kita ngambil satu laki-laki doang, ya duanya kemana gitu. Jadi kalau kita ngambil satu laki-laki, harus dengan 2 perempuan supaya 3 orang. Gitu. Jadi sepaket betul terjadi bersama, jadi kita kalikan. Atau kata lainnya, atau cara alasan lainnya adalah kalau kita terpilih satu laki-laki, misalkan si A gitu. Kalau terpilih si A, harus matching lagi dengan perempuan. Oh, kalau terpilih A, bisa aja nanti perempuannya Siti Nurbaya gitu. Kalau misalnya kita terpilih B, ya nanti B-nya matching lagi dengan Siti dan Nurbaya tadi. Jadi kan dikaliin satu-satu tuh. Nah, itulah alasannya juga. Kalau kita kalikan jadi 495 cara. Ini masih untuk satu laki-laki. Karena katanya minimal kan, paling sedikit satu, berarti boleh 2. Gitu. Kenapa tidak boleh? Katanya kan minimal. Ya kan, minimal satu. Berarti boleh 2 dong. Gitu. Boleh 2 laki-lakinya. Kalau 2 laki-laki berarti 1 perempuannya. 2 laki-laki berarti 2C11. Kalau kita hitung berarti 11 faktorial per 9 faktorial 2 faktorial. Itu 11 dikali 10 per 2, itu jadinya 55. Itu untuk laki-laki. Kalau perempuan berarti 1C10. Kita mengambil satu dari 10 orang, ya 10 juga. Ya dengan cara yang sama kita kalikan. Jadi 550 cara ya. Terus untuk yang terakhir, kita punya 3 laki-laki. Kalau kita ambil 3 laki-laki, berarti perempuannya tidak ada gitu. Kita nggak memilih perempuan, kita mengambil laki-laki semua. Jadi kita ambil 3 dari 11, yaitu 11 faktorial per 8 faktorial, 3 faktorial, 11 dikali 10 dikali 9 per 3 dikali 6, 3 dikali 2, jadi coret jadi 3, coret-coret 5, 11 kali 5, 55 dikali 3, 165 cara ya. Nah, kalau kita jumlahkan tadi, ini dengan ini dengan ini, 495 tambah 165 itu 660, 660 tambah 550, ya betul, 1210 caranya. Oke, mantap, ini udah paham. Kalau gitu kita lanjut. Soal berikutnya nih, nomor 57. Mau coba dulu ini? Iya, Bang. Oke, silakan.
Udah, Kak. Oke, berapa jawabannya, Weni? Nomor 57, 2478. Nomor 58, 1. 1. Oke. Yes. Mhm. 59, 165. 165. Iya, Kak. Oke. Ya, nomor 57 dulu. Kelas 12 IS3 terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Dari 18 orang itu akan dipilih 4 orang perwakilan kelas seperlombaan OSIS. Dalam perwakilan tersebut, wali kelas mengharuskan minimal ada 2 laki-laki. Oh, sama kayak tadi ya berarti ya? Ya, sama kayak tadi case ya. Persis, cuman ya persis ya, persis. Ya, jadi kita mau mengambil ya, sebenarnya kita mau mengambil 4, cuman dalam 4 itu ada syarat lagi. Syaratnya adalah minimal 2 laki-laki, berarti boleh 2, boleh 3, boleh semuanya laki-laki. Oke, kita buat di samping. Jadi kalau untuk pertama, kalau untuk 2 laki-laki dulu. Paling sedikit 2 laki-laki. Jadi kalau kita mengambil 2 laki-laki, maka 2-nya harus perempuan. Nah, kalau kita ngambil 2 laki-laki, berarti 2C, ada berapa laki-laki tadi ya? 10. Jadi kita ambil 2C10. Kalau yang perempuan berarti 2C8. Gitu. Jadi 10 faktorial per 8 faktorial 2 faktorial. 10 kali 9, 4. Ya, 45 ya jadinya. 45 cara untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, 8 faktorial per 6 faktorial 2 faktorial. 8 dikali 7 dibagi 2, jadi 28 cara. Nah, kita kalikan juga. Karena kita matching gitu ya, satu per satu. 45 dikali 28, itu berapa nih? 900 ditambah 32, 360 ya. Ya, kayaknya betul 360, terus kita jumlahin 1260. Nah, kalau untuk kedua, kalau misalkan 3 laki-lakinya, 1 perempuannya, maka 3C10, 10 faktorial per 7 faktorial 3 faktorial, 10 dikali 9 dikali 8 per 6, atau 3 dikali 2 ya. Sini jadi 3, di sini jadi 4, jadinya 120 cara. Kalau 1C8 itu 8. Kita kalikan jadi 8 dikali 120, itu 960 ya. Oke, kalau yang terakhir itu boleh semuanya laki-laki, karena minimal kan. Setidaknya harus 4, setidaknya harus 2, berarti boleh 4 kan semuanya boleh. Jadi 4C10, yaitu 10 faktorial per 6 faktorial 4 faktorial. 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 per 4 dikali 2 dikali 4 dikali 3 dikali 2. Jadi 4 kali 2 kan 8 ya. 8 dengan 8 boleh habis. Di sini 3, jadi 210 cara. Tadi kita punya awalnya berapa ya? 100.260, terus 960 itu udah 2.220. Tambah lagi 210 jadi 2430. Ayo, gimana Mbak ini? Kayak salah atau ini yang salah nih? Gimana Mbak ini? Aduh, suaranya nggak kedengeran nih. Yang jawabannya salah punya saya, Kak. Mbak ini salahnya di mana? Itu, saya kayaknya salah baca tadi. Minimal 1 laki-laki, saya ngitung. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa. Ya, kita lanjut soal 58. Dari 6 buah bola identik akan dimasukkan ke dalam 3 kotak. Wah, ini jawabnya satu cara, yakin? Iya, salah kayaknya. Gini, kita lihat dulu soalnya nih, ada syarat apa-apa aja. Dari 6 buah bola yang sama, identik, akan dimasukkan ke dalam 3 kotak dengan jumlah yang sama. Banyak cara menempatkan bola tersebut adalah, nah ini kakak juga baca soal ini banyak ambiguitasnya. Pertama, oke lah, katanya oke lah, jumlahnya sama. Pertanyaannya, apakah harus terisi tiga-tiganya? Harus nggak terisi tiga-tiganya? Nggak harus kan? Nggak harus. Jadi, ya, enggak. Ya, betul. Nggak harus sebenarnya. Kalau kalaupun harus, berarti kita bagi 2 kasus saja kalau gitu ya. Kita buat 2 versi jawaban kalau gitu. Yang pertama, kalau misalkan harus terisi semua.
Kalau harus terisi semua gimana? Ya udah, jadi 6 bola itu kita bagi 3 aja kan. Kalaupun karena bolanya identik, ada kata-kata bolanya identik. Kalaupun misalkan namakan A, B, C, D, E, F. Kalaupun nanti kalau udah di kolom pertama atau di apa namanya tadi kotak pertama udah A, B nih. Terus nanti A, B kita ganti lagi jadi A, C, B-nya kita ganti jadi C, A, C. Itu kan sama gitu. Karena bola identik gitu. Jadi sama gitu. Jadi tetap kita range-nya sama gitu. Tetap jadi kalau kita mau terisi semua ya udah dari 6 itu kita bagi 3 aja. Toh semuanya sama kok. Bolanya sejenis gitu. Jadi ya betul kata Weni kalau betul satu cara. Ini kalau tapi nggak mungkin soal seperti itu jawabannya satu. Tapi nggak tahu juga kemungkinan ada ya. Kalau UTBK bisa dilihat opsinya kok. Kalau soal esai atau isian tuh kayaknya nggak bisa ya. Nah, yang pertama harus terisi semua. Yang kedua, kalau tidak harus terisi semua, gimana Weni? Berarti kan tidak harus terisi semua. Tapi kan ada syarat lagi tuh. Kalau setiap kotak itu harus terisi dengan jumlah yang sama. Nah, sudah. Kalau kita punya 6 bola, tadi kalau misalkan lupa di not disturb ya. Kalau misalnya kita terisi semua, ya oke lah 2-2-2. Itu kan satu cara. Kalau kita mau mengisi 2 kotak aja misalkan. Kalau kita terisi 2 kotak berarti kan 3 bola kan. Berarti ya itu kita anggap satu cara juga. Cuma itu aja berarti satu cara juga ya. Kalau misalnya kita mau mengisi lagi dengan ke satu kotak yang sama, 6 kotak, ya berarti itu nggak memenuhi syarat lagi. Kenapa? Karena dia mau, oh ya betul, syaratnya ini tadi ya, tidak harus terisi semua, ya berarti boleh aja kan dalam satu kotak kita masukin aja 6-6-nya. Jadi kalau terisi 6 semuanya, ya maka kita anggap juga sebagai satu cara. Tapi kita mikir lagi, Weni. Kalau misalkan nih bola A, B, C, D, F-nya, misalkan ya. Kalau misalkan kita bisa arrange nih, itu ada berapa banyak cara. Misalkan kalau misalkan di sini A, B, sini B, C, D, di sini D, E, F misalkan. Kalau kita ada isi seperti ini dan kita mau arrange tuh, bisa dibolak-balik B, C, terus nanti D, E gitu-gitu. Itu total cara arrange-nya berapa ini? Oh, pakai permutasi ya, Kak? Kalau pakai permutasi, apa menyusun apa? Berapa nyusun berapa maksudnya? Gak usah hasil aja, gak usah hasilnya sih. Angkanya aja, kita mau nyusun berapa, dari berapa gitu. Kalau misalkan, ini bingung mungkin karena di kotak-kotakin ya. Tapi sebenarnya kalau kita susun dia seperti ini, sama nggak tuh kalau kita arrange satu-satu? Sama nggak? Kan misalkan A, B, C, D, E, F, ya kan? Kalaupun misalkan B-nya mau diganti ke C, A-nya kan masih boleh ganti ke D. Berarti kan semua ini kan bisa dianggap sebagai separate, gitu. Satu-satu, discrete. Jadi A itu satu, B itu satu, C itu satu. Gitu. Boleh nggak seperti itu, Wenning? Sama kan analoginya? Iya, Kak. Nah, kalau gitu cara arrange totalnya berapa? Kalau kayak gitu berarti 6 faktorial ya, Kak? Iya, total faktorial aja. Tuh. Jadi kalau misalkan ada A, B, C, D, F, misalkan ada soal yang dianggap A, B itu beda. A, B, C, D, F itu tidak identik misalkan bolanya. Jadi kita pakai faktorial. Faktorial juga permutasi ya. Kita cuma menyusun 6 unsur di 6 tempatnya juga. Jadi kita pakai faktorial saja. Gitu. Ya, kita lanjut. Nomor 59. Terdapat 11 garis yang tidak segaris. 11 titik kayaknya ini salah soal lagi. Harusnya titik ya. Iya. Ya, 11 titik ya tidak kalau 11 garis tidak segaris, dia tanya apa? Banyak segitiga dapat dibentuk dari bisa ya. Tapi harusnya titik. Setahu kakak dulu, kakak buatnya itu kayaknya titik harusnya. Bukan garis tuh. Jika A adalah salah satu titiknya, oke, dari 11 titik ini ada satu titik namanya A, akan dibuat segitiga dari titik tersebut.
banyak segitiga dapat dibentuk. Jadi dari titik A ini kita mau menghubungkan ke 10 titik lainnya. Jadi pertama kita misalkan di titik A ya, terus ada titik lain lagi. Misalkan namakanlah titik B, titik C gitu. Kita mau hubungkan A ke B dengan A ke C. Terbentuk segitiga. Nah, supaya terbentuk segitiga lagi, apakah cukup A itu hanya menghubungkan ke B dan A ke C? Nggak cukup, harus lagi B ke C. Baru terbentuk satu segitiga, gitu kan ya? Nah, jadi cara itunya gimana, Kak? Kenapa kita pakai kombinasi? Karena kita mau mengambil apa? Kita mengambil dua titik sebenarnya. Jadi yang kakak bilang tadi, BC kan harus lagi satu garis, kayak kita abaikan aja. Yang penting ada 3 titik. Yang penting itu aja. Yang penting ada 3 titik yang, ya kalau ada 3 titik sudut, ya bisa terbentuk segitiga gitu. Segitiga jenis apapun ya 3 titik sudutnya. Gitu. Jadi kita cuma perlu 3 titik. Nah tadi kan dimisalin titik A ini sebagai acuannya. Jadi dari A ini kita mau memilih 2. Dari A ini kita mau memilih 2. Berarti kita memilih 2 dari 2 dari 11 atau 2 dari 10 ini. 10. 2, kenapa 10? Soalnya A-nya udah dijadikan titik acuan, jadi A-nya harus ikut di segitiganya gitu. Tuh, jadi kita mengambil 2 dari, bukan mengambil, ya betul, mengambil, memilih ya. Memilih 2 dari 10 titik yang ada. Jadi titiknya sebenarnya cuma 10 yang ada. Gitu. Karena A kita kan sudah jadikan sebagai acuan. Jadi ya 10 faktorial per 8 faktorial 2 faktorial. Jadinya 9 kali 45 ya. 9 dikali 10 dikali 9, 90. Oke, 45. Oke, sampai sini paham nggak nih? Iya, paham, Pak. Ini kok bisa dapat 165? Saya tadi pakai 11C3. Ah, iya iya, oke, paham paham ya. Betul, tapi itu kalau itu kalau nggak ada titik A gitu. Ya betul, yang Weni buat itu betul kalau tidak ada titik A. Karena di sini kan udah ada acuan ke A salah satu titik akan dibuat segitiga dari titik tersebut. Kalau misalkan tidak diketahui titik A-nya, betul kita sembarang aja memilih 3. Yang penting kita ada 3 titik dari 11 ini 3C11 boleh. Nah itu kalau tidak diketahui acuannya. Ya, mungkin menjebaknya di situ ya, nomor 59. Oke, ya kita lanjut ke soal nomor 60. Oh, ini mau coba dulu? Iya, Pak. Oke, silakan.
Oh, masih belum bisa, Kak. Oke. Belum bisa, Kak. Bentar ya. Bingungnya buah. Oke. Pertama, kakak mau jujur dulu, kayaknya ini bakal sangat-sangat meribetkan. Oke. Oke. Karena apa? Dia nggak mau kita membentuk angka genap, tapi jumlah yang bisa kita bentuk itu genap. Keren nih soalnya. Coba kita mikir bareng-bareng ya. Dari angka 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 akan diambil 4 angka. Nah, 4 angka itu kalau kita ambil, kita jumlahkan, itu genap. Berarti ada syarat dong. Dari 4 angka itu, kalau kita ambil supaya genap, maka kita misalkan ini slot pertama, ini kita anggap slot kedua, slot ketiga, slot keempat, dan jumlahnya harus genap. Kalau supaya dia genap, misalkan terambil pertama itu genap gitu. Misalkan ya, kalau yang terambil awal genap ini misalkan udah fix nih harus genap, misalkan terambil. Berarti di sini kita nggak menyusun, ingat ya ini, kita nggak menyusun angka, kita hanya mengambil saja ya. Kalau yang pertama kita ngambil genap, terus supaya ketiga angka nanti, supaya keempatnya kita jumlahkan genap, maka ketiga angkanya kemungkinannya apa supaya genap? Yang pertama dulu, bisa aja kan kalau kakak buatnya di sini ganjil, di sini genap, ganjil, ganjil, boleh nggak Weni? Iya, Kak. Betul ya, genap tambah genap kan genap, ganjil tambah ganjil juga ganjil kan. Jadi genap tambah genap ya genap. Ini betul nih genap. Yang kedua, kalau misalkan dia masih genap, ada nggak kemungkinan yang lain lagi? Ya, ada nggak Weni? Nggak ada. Berarti yang kalau misalkan depannya segenap fix, berarti dia cuma ada satu kemungkinan ya. Kalau misalkan kita tambah lagi kasus, kalau gitu kita lanjutin. Kalau misalkan genap, terus keduanya harus genap lagi gitu. Maka belakangnya itu bisa aja ganjil-ganjil, tapi kan sudah masuk ke yang tadi. Bisa nggak kalau dia genap-genap semuanya? Oh, ini sudah pasti ya. Genap, 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 semuanya genap. Gitu. Oke, itu dulu. Oke, kita bisa hapus sebenarnya nih. Ini nggak usah banget harus awalnya genap sih, nggak usah sih. Mikir aja gitu. Kira-kira kemungkinan apa lagi, Benny? Kalau ganjil semua bisa nggak kalau kita jumlahkan genap? Bisa, Kak. Bisa ya. Ini ganjil, 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 ganjil. Ya, apalagi Benny? Ada lagi? Jadi dari sini kita bisa nyadar nih, supaya dia genap, maka syaratnya pertama adalah harus ada ganjil yang nilainya kelipatan 2 kan? Harus ada ganjil-ganjil, kalau enggak ya ganjilnya 4 gitu. Itu aja kan syaratnya kalau dia mau genap. Karena yang membuat dia tidak genap apa? Ganjilnya kan. Jadi ganjil ini yang mesti ada kelipatan 2 jumlahnya. Ya kalau enggak 2 ya 4. Kenapa Kak? Karena ganjil ini yang membuat angka ini kalau dijumlahin jadi tidak genap. Jadi kalau kita sudah punya syarat untuk dua ganjil harus ada dua ganjil, terus harus ada 4 ganjil. Atau sama sekali nggak ada ganjil, bisa juga. Sama sekali nggak ada ganjil, ya semua genap, ya pasti genap. Seperti itu. Nah, berarti totalnya cuma ada 3 kemungkinan ini kan ya? Gitu aja, itu cara mikirnya. Baru kita hitung nih. Nah, ini tadi plot pertama, nih kedua, nih ketiga. Nah, untuk yang plot pertama, kita mau hitung untuk menyusun, atau bukan menyusun, kita mengambil satu genap dari sini ya di angka pertama. Terus angka kedua kita ambil genap lagi. Totalnya kita mengambil 2 gitu kan. Yang penting ada 2 genap gitu. Pertanyaannya Weni, kalau kita terambil 1 dengan 2, terus tadi kita ambil lagi ketemu 2 1. Itu sama atau beda?
Sama, Kak. Soalnya Sama. jumlahnya kan juga sama. Iya, betul. Maka kita pakai kombinasi gitu ya. Karena ya kita nggak menyusun, kita cuma mengambil terus kita jumlahkan. Ya jumlahnya juga sama, betul. Jadi 2C mengambil 2 dari ada berapa genap sih di sini? Satu, coret aja ya, digenap, digenap, digenap. Ada 4 genap. Ada, 4 ganjil, pas ya. 4 genapan ganjil berarti 2C4, terus ganjil 2 ganjil lagi. Nanti dengan 2C4 juga. Pertanyaannya ini dikali atau ditambah? Dikali, Kak. Oke, betul. Kayak dia matching 1/1 gitu ya. Kita kalikan, jadinya 4 dikali 3. Betul nggak? 4 dikali, berdua lagi. Jadi 6 kali 6, 36 ya. Ya nggak sih? 4 faktorial, 4 kali 3. Ya, betul kayaknya. 6 kali 6, 36 ya. Terus yang kedua, kalau dia genap semua, berarti ya ambil aja 4 genap dari 4 genap. Berarti 1 ya. Kita mau mengambil 4 dari 4, ya udah 4-4-nya diambil aja gitu. Mau dibalik-balik otak-atik ya juga sama kan 1. Terus ya yang ketiga, kita mengambil semua ganjil ya sama 4C4 juga. Jadi 1. Nah, total kemungkinan ini kita kalikan atau kita tambahkan ini? Ditambahin, Kak. Berapa ditambah? Ya, soalnya kan itu kayak terpisah gitu. Kita boleh milih genap semua, boleh ganjil semua. Terserah gitu kan. Iya, Terserah gitu. ya, betul sekali. Karena dia tidak terjadi bersamaan gitu ya. Karena kalau kita udah misalkan kita udah mengambil nih 2 genap 2 ganjil, ya udah gitu. Udah selesai, udah terambil gitu. Jadi kasusnya terpisah ya, tidak tidak kita ambil dalam waktu yang bersamaan gitu. Kasus 1, 2, 3 tuh betul dia terpisah ya. Ya sampai sini paham ini? Paham, Kak? Oke, mantap. Kalau gitu, ya soal terakhir 61 mau dicoba dulu. Iya, Kak. Oke, silakan. Ini kakak paling ingat nih kayaknya soal SBM yang ada di Wangsit kalau nggak salah. Kakak ingatnya gitu ya. Oh nggak salah ya. Satu ya, Kak? Selisihnya 1. Iya. Oke. Ya, kita cek. Dari 13 atlet pebulu tangkis, akan dipilih sepasang pemain ganda campuran.
Ya, sepasang pemain ganda campuran itu berapa cowok, berapa ceweknya, Weni? Masing-masing satu, Kak. Masing-masing satu ya? Ya enggak? Kakak lupa. Sepasang pemain ganda. Oh, berarti dua dua cowok, dua cewek gitu ya, Weni? Satu cowok, satu cewek, Kak. Oke, oke. Satu cowok, satu cewek. Oke ya. Oke, anggap dulu tahu ya. Anggap dulu gitu. Kakak nggak tahu, kakak lupa. Kayak gitu ya. Banyak kemungkinan terbentuknya ada 42 cara. Oh, oke, oke. Kita misalin dulu ya dari 13 orang ini, ya pasti ada cowok ceweknya kan, karena kan akan dipilih ganda campuran. Kita misalkan ceweknya X, terus kita misalkan cowoknya Y gitu ya. Jadi kalau eh ya totalnya ya X tambah Y 13 gitu ya. Kalau kita mengambil satu sepasang berarti kan ngambil satu cowok terus satu cewek. Kita mengambil satu cowok berarti satu CX kan gitu. Satu CX terus nanti ceweknya ya satu CY. Pertanyaannya ini dikali atau ditambah ini? Dikaliin, Kak. Tuh, dikali ya. Oke, dikali. Kalau udah seperti ini ya berarti ya ini gitu. Ini hasilnya. Ini banyak kemungkinan yang terbentuk. Dan itu nilainya 42 cara. Nah, dia tanya berapa sih selisih antara pria dan wanita. Oke. Kita misalkan tadi udah ya X tambah Y 13, mungkin bisa kita hitung dengan itu ya, karena kan ada dua variabel, ya minimal harus ada dua persamaan gitu. Kalau 1CX berarti X faktorial per X min 1 faktorial ya, dikali Y faktorial per Y min 1 faktorial sampai 82. Nah, X faktorial itu kan bisa kakak buat jadi X kali X min 1 faktorial per X min 1 faktorial kan? Kalikan Y faktorial, Y dikali Y min 1 faktorial per Y min 1 faktorial sampai 42 ini kan bisa habis. Jadi ya kita dapatnya X kali Y itu 42. Ya kita masukin lagi ke persamaan yang tadi. Atau nggak usah deh. Atau itu yang kita masukin. Y berarti 13 ditambah X, kita masukin aja ke sini. Di X dikali 13 min X sama dengan 42. 13X min X kuadrat itu 42. Maka, ini space-nya banyak di sini. 0 sama dengan X kuadrat min 13X plus 42. Nah, kalau kita faktorkan berapa nih? 6 dengan 7 ya. Min 6 min 7. Berarti X-nya bisa 7 atau X bisa 6. Kalau X-nya 7, Y-nya pasti 6. Karena jumlahnya 13 nih kan. Terus di sini 7. Nah, pertanyaannya, selisihnya, kita lihat tanya selisih ya. Kalau misalkan tadi X kan X cewek ya. Kalau ceweknya 7, cowoknya 6, ya maka selisihnya 1. Ini juga sama. Kalau misalkan ceweknya 6, cowoknya 1, selisihnya juga 1. Betul, ini mantap. Oke, berarti udah komplit kita ya untuk yang kombinasi. Mungkin cari-cari lagi, mungkin latihan soal lebih banyak lagi supaya lebih mantep. Itu biasa kalau di Wangsit itu udah lengkap sih. Kakak dulu pelajari ini dari Wangsit juga sebenarnya. Ya, kita lanjut ke aplikasi dari kombinasi atau binomial Newton. Sebenarnya apa sih binomial Newton itu? Binomial Newton itu sebenarnya cuma aplikasi dari, bukan aplikasi sih, koefisiennya dari ekspansi deret nanti itu ya kombinasi gitu. Nah, gimana sih Kak? Gini contohnya. Kira tahu ya kalau di SD, bukan SD, SMP, kalau kita diperkenalkan dengan segitiga Pascal. Wah, ini masih ingat nggak segitiga Pascal? Jadi, Kak, Ingat, yang gimana tuh coba? yang paling atasnya satu, terus di bawahnya ada satu lagi gitu. Ah ya betul, 121, 1331, 14641 gitu-gitu ya, dan seterusnya. Nah sebenarnya kalau dari SD dari SMP kita kalau mau ekspansi ini x tambah ya x tambah y kalau dipangkatin 2 kan x tambah y pangkat 1 dulu ya biar kelihatan polanya itu x tambah y gitu. Kalau x tambah y kuadrat ya itu udah hafalan ya x kuadrat tambah 2x ditambah y 2xy tambah y kuadrat. Orang kalau suka banget sama matematik, suka pola, biasa dia menganggap ini indah gitu. Jadi x tambah y pangkat 3 itu adalah x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat y ditambah 3x y kuadrat ditambah y pangkat 3. Kalau x tambah y pangkat 4 itu adalah x pangkat 4 tambah
6x pangkat 3y ditambah 8c 6 kali x kuadrat y kuadrat ditambah 4x y pangkat 3 ditambah y pangkat 4. Dan seterusnya seperti itu mengikuti pola dari segitiga Pascal ini. Tapi perhatikan deh, ada suatu pola unik juga di situ. Kalau kita melihat koefisien dari setiap suku selalu 1. Ya, kalau untuk x kuadrat s selalu 1, x pangkat 3. Pokoknya yang derajat tertingginya, mau dia depan dan belakang, tetap 1 gitu ya. Y-nya juga 1, y kuadrat 1, nih derajat tertingginya 1, 1, 1, 1. Nah, terus di tengah-tengahnya itu baru mulai muncul pola gitu ya. Satunya, terus munculnya 2. Terus munculnya 3, 3, terus munculnya 4, 6, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang dari pola ini, kita bisa melihat kalau mungkin nggak ya kita mengambil, lupa juga rumusnya. Tapi kalau misalkan kita, mungkin nggak kalau 2 ini, dan 3 ini, dan 4 ini itu berasal dari mengambil satu unsur dari derajat tertingginya. Jadi kalau kita lihat koefisien dari suku keduanya itu mengambil satu unsur dari derajat tertinggi. Jadi 2 itu kan 1C2. Mengambil 1 dari 2 ya 2. 3 itu kan 1C3. Kalau 4 juga sama, 1C4 gitu. Dan itu nanti balik lagi ke 2 suku sebelum akhirnya, yaitu ketiganya dan keempatnya. Sama nanti. Nah, jadi kalau yang walaupun sama, kalau kita lihat di pola kombinasi, 1C, kalau selama ini Weni nyadar juga ya cara hafalnya, 1C2 ya tetap 2. Kayak tadi kakak bilang, 1C3 mengambil satu suku ya tetap suku itu sendiri gitu kan. Terus kalau dia supaya hasilnya sama kan bisa jadi ini kan 2 cuma 2 ya. Terus di sini kalau dia 3 maka kita mengambil 2 unsur dari 3 unsur kan 2C3. 2C3 kan sama dengan 1C3. Sama seperti 1C4 kan sama dengan 3C4. Cuma ini gitu ya. 4 faktorial per 1 faktorial 3 faktorial. Penyebutnya tuh sama gitu. Sama-sama 1 faktorial, 3 faktorial di bagian bawah. Ya, seperti itu. Nah, dari situ ya muncullah pola di situ. Jadi setiap setiap suku hasil ekspansi, suku pertamanya itu selalu mengambil 0 suku. Sebenarnya kalau 1 itu kan cuma cuma dimodif aja gitu. Karena semuanya 1 ya karena kan kita udah tahu juga polanya kan kayak mengikuti kombinasi ya, rumus dari kombinasi, kita anggap itu sebagai 0 C N, di mana N itu adalah derajatnya atau pangkat ya gitulah, mau dipangkatin berapa sih gitu. Ini N 0 C N. Kalau yang ini baru mengambil satu unsur dari si N. Kalau yang suku ketiganya, apapun itulah, pokoknya suku ketiganya kita mengambil 2 dari N. Mengambil 2 suku, memilih 2 suku dari N. Yang suku berikutnya juga 3CN. Suku ke ini juga 4CN. Itu untuk koefisiennya. Masih untuk koefisien. Sekarang kita bahas untuk pangkatnya. Jadi kan ini kan kita udah bisa buat rumus X pangkat X tambah Y kalau dipangkatin dengan N itu gimana sih gitu ya. Oke, terus kalau dia, perhatikan polanya, kalau dia X pangkat 1, X tambah Y pangkat 1, derajat tertingginya 1 kan. Kalau X tambah Y dipangkatin 2, derajat tertingginya itu 2. Dan di belakang Y-nya juga Y-nya pangkatin 2 gitu ya. Terus kalau X tambah Y pangkat 3, derajat tertingginya 3. Yang bagian belakang, yang Y-nya itu juga pangkatin 3, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat kalau untuk koefisien yang suku pertama, itu derajat tertingginya mengikuti yang pangkatnya gitu. Jadi di sini X bisa kita tulis X pangkat N gitu ya. Ini kakak tulis di bawah aja deh. Mepet di sini, X pangkat N. Terus kalau yang bagian Y di bagian belakang juga Y pangkat N. Gitu. Nah, terus kita lihat dari suku keduanya lagi. Suku keduanya, kalau yang dilihat itu kan selalu pangkatnya itu yang X itu berkurang 1, tapi Y-nya muncul tuh. Ya kan? Kalau kita tulis ya kalau bentuk umumnya
Mana ya? Bentuknya seperti ini nanti. Jadi kan di sini kan X-nya berkurang 1, X min 1, tapi muncul Y. Berarti awalnya sebenarnya ada Y di sini, cuma Y-nya pangkat 0 kan. Nah, itu secara umumnya seperti itu kalau kita tulis, kalau kita mau buat rumus. Y pangkat 0, ya 1, jadi nggak ada Y. Gitu. Terus kalau X yang sudah berkurang 1 derajatnya, Y-nya muncul tuh, bertambah 1, Y pangkat 1 di sini. Terus sampai di sini X berkurang 2, oh Y-nya bertambah 1 lagi, jadi 2. Kalau X-nya berkurang 1 lagi, X min 3, Y-nya bertambah 1 lagi, Y pangkat 3. Nah, kalau untuk sampai ke N suku, maka di sini akhirnya kan X-nya hilang kan, ujung-ujungnya kan X-nya hilang. Jadi X pangkat 0, Y-nya jadi pangkat N. N ini sesuai dengan pangkat terbesar tadi, kan kita ada sepakat ya. Awal dengan akhir itu pangkatnya selalu tertinggi. Jadi kalau kita tulis ulang nih, X tambah, ini agak ribet sih memang, sama dengan 0CN, ini kayak biasa 0CN itu dituliskan gini ya, N0 dalam kurung seperti itu. Sama sih sebenarnya. X pangkat N, Y pangkat 0, ditambah N1 gitu ya. Itu koefisien binomial, biasa kalau orang bilang seperti itu. X min 1, Y pangkat 1, ditambah N2, X pangkat N min 2, Y pangkat 2, dan seterusnya, sampai X pangkat X pangkat 0, jadi NCN berarti ya, N kita mengambil N unsur dari N unsur juga, ya berarti itu sendiri, satu. Cuma satu cara, kita mengambil 4, memilih 4 dari 4 orang. Ya kita ambil aja semuanya gitu. Mau diacak-acak juga sama, tetap 4 orang itu sama kan. Jadi NCN 1 juga. Dikalikan X pangkat 0, Y pangkat N. Mau lebih umum lagi, bisa nggak, Kak? Bisa. Kita misalkan kalau 0 ini, kita misalkan R boleh nggak? Wow, boleh nggak R? Berarti di sini apa? R kan? Berarti di sini apa? R ditambah 1, di sini R ditambah 1. Ya kan ya? Di sini R ditambah 2, ini R ditambah 2. Ini. Nah, kalau di akhir berarti R-nya jadi apa? Kalau jadi N, maka di sini jadi N. Bisa nggak sih? Kan lupa juga pemilihan rumusnya gimana. Jadi X tambah Y dipangkatin N itu bisa kita tulis jadi NCL, mengambil R dari N unsur, X pangkat Y, S pangkat N, Y pangkat R. Jadi kalau dia N-nya 0, ya udah 1 semuanya gitu. Ditambahin dengan N1, NR plus 1, kayaknya gini deh rumusnya, kakak juga lupa. X pangkat N min 1, R pangkat, Y pangkat R plus 1, terus nanti NR plus 2, X pangkat N min 2, Y pangkat R plus 2, dan seterusnya sampai akhir N, N, X pangkat 0, Y pangkat N. Jadi ujung-ujungnya R-nya jadi N gitu ya. Kalau kita buat ke rumus gimana? Berarti sigma ya, kalau X tambah Y pangkat N itu sama dengan sigma. Sigma dari apa? Sigma dari, misalkan sigma dari I sama dengan 1, tapi I-nya boleh 0 kan? Pangkatnya boleh 0 kan? Berarti di sini pangkat N lah berarti ya. N-nya boleh dari 0 sampai, jangan deh, I lah. Tapi I-nya nggak tahu apa nih. I sampai 0 sampai N. Untuk di sini tetap N, di sini I. Untuk X pangkat N, Y pangkat N min I, boleh nggak? Atau I-nya tadi kita bisa ke R ya, R aja deh. Gitu. N min R. Ya R. R dari 0. N C R, X pangkat N, Y pangkat N min R. Kalau kakak rasa kayaknya ini binomial Newton. Sampai sini Madi paham? Iya, paham. Oke, itulah binomial Newton sebenarnya. Cuman aplikasi saja. Jadi kalau kita ditanya ini, X tambah Y pangkat 8, berarti kita udah langsung tahu. Dia tanya apa sih? Suku ke-6 ya. Dia nanya suku ke-6, perhatikan. Kalau dari X tambah Y, bentar ya, kita lihat polanya aja gitu. Kalau X tambah Y pangkat 2, ya nggak ada suku ke-6-nya. Kalau kita nanya suku kedua, berarti koefisiennya 2. Tapi nggak bisa seperti itu sih. Kalau kita mau cari polanya, X tambah Y pangkatkan 8, untuk mencari suku ke-6,
kita tahu kan kalau sigma berarti n dari 0 dulu ya, berarti n0 x pangkat 8 ya, y pangkat 0 karena n-nya 8, 8 dikurang r-nya 0. Ya harusnya pangkat 0 lah. Apakah kakak salah buat? Oh, r-nya 0 ya. Ini pangkat, ya betul, r pangkat 0. Ditambah n1, nanti x pangkat 7, y-nya pangkat 1. Nanti kita lihat sampai dengan suku, perhatikan, kalau dia suku pertama, R-nya 0 gitu kan. Suku kedua, R-nya 1. Suku ke-1 ini U1 lah katakan. Di sini U2. Nanti suku ketiga, R-nya kan 2. Nah, kalau ditanya suku ke-6 ya udah pasang aja R-nya 5. Karena dia berkurang 1. Jadi sebenarnya kita cuma simpel aja, kita cuma menarik N, N-nya 8 tadi ya, pangkatnya 8. Jadi 8, R-nya 5, X pangkat 8, Y pangkat 8 dikurang 5. Jadi ini kan sama aja 8C5 gitu ya, X pangkat 8, Y pangkat 3. Jadi koefisiennya, sukunya itu ya, X pangkat 8, Y pangkat 3, koefisiennya ini. Jadi nanti kalau kita ada ekspansi sampai ke 6, ya kita dapatnya ini. Inilah suku ke 6-nya. Paham ini? Iya, paham, Kak. Oke. Mungkin sisanya ini bisa dijadikan latihan ya. Iya, Kak. Untuk 2x, untuk y, 3x, 2y itu sama. Pangkatin sesuai dengan pangkatnya aja. Sama. Coba dijadiin latihan aja ya. Gampang kok ini sebenarnya. Tinggal masuk ke rumus aja. Gitu. Oke, kayak kita udah selesai, udah 1 jam juga. Untuk Sabtu ini kita mau bahas apa? Setelah fluida, apa ya? Kalor. Ya, kalau nggak salah kalor ya. Kita bahas kalor ya, Weni? Iya, Kak. Suhu dan kalor ada soal UTBK 21 ada tentang itu. 2011 juga ada. Rame itu kalau kalor. Oke, terus ini kan kita udah selesai nih. Mau dibahas lagi ini lanjutannya atau langsung materi lain? Minggu depan peluang aja mungkin, Kak. Ini saya latihan sendiri aja. Oke, nanti kakak siapin soal peluang kalau gitu. Oke, Weni, sudah boleh live. Kita jumpa hari Sabtu ya, fisika. Iya, makasih, Kak. Oke, sama-sama.